Sosok ketua RT yang provokasi warga aniaya bocah 12 tahun, dituduh curi celana dalam. Inilah sosok Agus, RT yang memprovokasi warga untuk menganiaya bocah berusia 12 tahun berinisial KM di Boyolali, Jawa Tengah. Belakangan, kasus warga menganiaya bocah 12 tahun ini menjadi sorotan hangat di media sosial. Peristiwa itu terjadi pada Senin, tanggal 18 Desember tahun 2024, tepatnya di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Pemicunya adalah tuduhan warga terhadap KM, yang menyebut bocah tersebut mencuri celana dalam. Parahnya lagi, kondisi diperburuk oleh ketua RT bernama Agus dan istrinya yang memukul KM di rumah salah satu warga. Dilansir dari Tribun Solo, Agus tidak hanya menjabat sebagai ketua RT. Dia juga ternyata adalah seorang guru. Kini Agus telah diamankan oleh Polres Boyolali pada Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Agus mengaku, tidak hanya menuduh korban mencuri celana dalam, tetapi menuduhnya juga mencuri ponsel. Di hari pertama, tapi saya bikinkan surat pernyataan. Cuma untuk menakut-nakuti supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi, kata Agus di Mapolres Boyolali, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Dia juga mengaku menamparkan pipi korban sebanyak 2 kali. Nampar 2 kali, yang satu dihalangi Pak Suhada. Kena pipi sebelah kanan, kata dia. Selain Agus, ada 7 tersangka lain yang masing-masing bernama Faris, Malik, Suhada, Riko, Mudirin, Teddy, dan Wartono. Selain mengamankan 8 pelaku, polisi juga menyita barang bukti dalam kasus tersebut. Di antaranya pakaian korban berupa kaos dan celana warna biru serta tang dari pelaku. Mengenai peran para pelaku, kata Budi, mereka ada yang memukul dengan tangan kosong, menendang, dan ada yang menjepit korban dengan menggunakan tang. Para pelaku dijerat pasal 80 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 terkait dengan penganiayaan sama-sama. Ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara, kata PLT. Kapolres Boyolali, AKBP Budi Andi Buwono, Jumat. Insiden bermula pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. KM dituduh mencuri celana dalam milik salah satu warga. Tuduhan ini memicu kemarahan belasan warga yang kemudian melakukan penganiayaan terhadapnya. Ironisnya, penganiayaan dipelopori oleh ketua RT dan istrinya di rumah salah satu warga. Ayah korban, Mulyadi, yang sedang merantau di Jakarta, dihubungi ketua RT pada Minggu, tanggal 19 November. Saat itu Mulyadi diminta pulang untuk menyelesaikan persoalan. Setelah tiba di rumah, Mulyadi mengajak KM menemui ketua RT untuk meminta maaf. Namun, bukannya menyelesaikan masalah secara damai, korban malah dipukul oleh ketua RT dan istrinya. Ketika Mulyadi mencoba melindungi anaknya, ia justru mendapat pukulan dari warga lainnya. Situasi ini memuncak hingga ancaman pembunuhan terhadap Mulyadi dan anaknya. Ayah bocah yang disiksa Pak RT diancam dibunuh oleh pelaku, dihalangi saat melindungi anak. Kasus penyiksaan terhadap bocah 12 tahun oleh ketua RT dan sejumlah warga di Boyolali, Jawa Tengah saat ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa peristiwa penyiksaan turut disaksikan oleh ayah korban yang sengaja diundang oleh para tersangka. Namun saat kejadian, ayah korban tak bisa berbuat banyak karena dihalangi saat melindungi sang anak. Selain itu, ia juga mendapat turut dipukul dan diancam dibunuh oleh tersangka. Hal ini disampaikan ayah korban saat mendampingi sang anak menjalani pemeriksaan di Mapolres Boyolali, Rabu, 11/12, pagi. Dalam pemeriksaan tersebut, korban KM turut didampingi oleh 6 pengacara. Pengacara korban, Tania Rahma mengatakan, ada sejumlah hal yang ditanyakan oleh penyidik pada kliennya. Mulai dari kronologi penganiayaan, alat yang digunakan hingga pelaku yang terlibat. Menurut Tania, korban mengungkapkan kurang lebih ada 15 orang yang melakukan penganiayaan pada KM. Saat beraksi, para pelaku menggunakan alat dan juga tangan kosong. Adapun Polres Boyolali saat ini telah menetapkan 8 orang jadi tersangka, termasuk ketua RT dan tokoh masyarakat di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro. Terkait kemungkinan tersangka lain, polisi masih mendalaminya. Polisi mengatakan, penyiksaan ini dipicu aksi korban yang disebut kerap melakukan pencurian.
Bocah dianiaya belasan orang termasuk ketua RT usai dituding curi celana dalam. KM remaja 12 tahun di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro yang jadi korban penganiayaan brutal lantaran dituduh mencuri celana dalam warga kembali dimintai keterangan. Didampingi 6 pengacara, korban bersama orang tua tiba di Mapolres Boyolali, sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bersama tim hukum, korban kemudian membuat laporan polisi di SPKT. Setelah itu, KM dan Mulyadi ayahnya menuju gedung Satreskrim untuk dimintai keterangan oleh penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA. Kita harap semoga segera ditetapkan untuk tersangka, kata pengacara korban, Tania Rahma. Dia mengaku pemeriksaan ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Ada beberapa hal yang ditanyakan oleh penyidik, mulai dari kronologi penganiayaan, kemudian siapa saja yang melakukan penganiayaan hingga barang apa yang digunakan untuk melakukan penganiayaan. Jadi memang hampir lengkap, semuanya sudah disampaikan. Kita tinggal tunggu prosesnya, semoga segera ada hasilnya, ujarnya. Dia menyebut ada 15 orang yang diduga melakukan penganiayaan pada KM. Ada yang menggunakan tangan kosong dan ada yang pakai alat. Alatnya ada macam-macam, nanti biar hasilnya supaya lancar dulu. Ini ada penetapan tersangka, imbuhnya. Sementara itu, Mulyadi ayah korban mengaku hanya bisa menyaksikan anaknya dihajar hingga babak belur. Terus saya dipukul, terus diancam mau dibunuh sama anak saya, tambahnya. Pelaku penganiayaan terhadap KM, bocah 12 tahun di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, diduga berjumlah 15 orang. Dari 15 orang itu termasuk di dalamnya ketua RT dan istrinya. KM sebelumnya menjadi korban penganiayaan brutal lantaran dituduh mencuri celana dalam warga. Didampingi 6 pengacara, KM bersama orang tua sudah diperiksa di Mapolres Boyolali Selasa 10 Desember 2024 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bersama tim hukum, korban kemudian membuat laporan polisi di SPKT. Setelah itu KM dan Mulyadi, ayahnya, menuju gedung Satreskrim untuk dimintai keterangan oleh penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA. Pemeriksaan terhadap KM berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Ada beberapa hal yang ditanyakan oleh penyidik, mulai dari kronologi penganiayaan, kemudian siapa saja yang melakukan penganiayaan, hingga barang apa yang digunakan untuk melakukan penganiayaan. KM mengaku terdapat 15 orang yang diduga melakukan penganiayaan. Ada yang menggunakan tangan kosong dan ada yang memakai alat. KM sebelumnya mendapat penganiayaan keji dari warga lantaran dicurigai mencuri celana dalam tetangga. Bukan hanya warga yang melakukan penganiayaan terhadap bocah 12 tahun tersebut, bahkan ketua lingkungan, yakni ketua RT dan istrinya, juga ikut menganiaya bocah malang tersebut. Peristiwa penganiayaan terhadap KM itu terjadi di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah. Peristiwa penganiayaan itu terbilang keji. Tak hanya dipukuli oleh warga, jari kuku KM juga dicabuti pakai tang. Akibat penganiayaan tersebut, bocah itu sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Ironisnya, aksi main hakim sendiri itu justru dimulai oleh ketua RT dan istrinya. Barulah setelah itu belasan warga ikut melakukan aksi main hakim terhadap bocah tersebut. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polisi menetapkan ketua RT dan 7 warga di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah jadi tersangka penyiksaan bocah berusia 12 tahun yang dituduh mencuri celana dalam. Adapun warga yang turut jadi tersangka termasuk guru dan juga tokoh masyarakat. Mereka adalah AG, SH, FM, MF, WT, MDR, TP, dan RM. Kasat Reskrim Polres Boyolali itu Joko Purwadi dalam keterangan pada Kamis 12 Desember mengatakan para tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari. Mereka memiliki peran yang berbeda dalam kasus penganiayaan ini, seperti memukul hingga menendang. Para tersangka disangkakan pasal berlapis, yakni tentang pelindungan anak dan pengeroyokan yang ancaman hukumannya mencapai 7 tahun. Dalam kesempatan yang sama, Joko juga mengklarifikasi berita yang sebelumnya beredar yang menyebut kuku korban dicabut. Menurut Joko, dari hasil pemeriksaan, tak ada pencabutan kuku kaki korban, namun dijepit menggunakan tang. Belum diketahui seberapa kuat jepitan tang yang dilakukan pelaku kala itu, namun yang pasti, jari korban kala itu terluka. Meski mengalami luka dari kepala hingga kaki, kondisi korban kini mulai membaik.
Korban pun sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Selanjutnya, kepolisian berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Boyolali untuk memberikan pendampingan pada korban. Setelah menerima laporan dari masyarakat tersebut, kami langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan yang sejak kemarin kami sudah mengamankan 8 orang terduga pelaku, dan tadi malam sudah kita laksanakan pemeriksaan, kemudian kita tetapkan sebagai tersangka, dan mulai hari ini sudah kami lakukan penahanan